Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Langsung saja halaman pertama ya. Al-khutbatul ula utawi khutbah yang pertama liyaumil jumu'ati untuk hari Jumat, yaitu al-unwanu utawi temanya itu adalah arkanul iman, beberapa rukun iman. Jadi ini sudah mafhum bahwa rukun iman itu ada 6. Yang disebut rukun itu kalau salah satu saja tidak dikerjakan, maka semuanya runtuh, nggak ada artinya. Jadi 6 ini harus dilaksanakan semua. Jadi ditinggal salah satu saja itu sudah runtuh keimanan seseorang. Assalamu utawi keselamatan iku alaikum, semoga tetap atas kalian. Warahmatullah, dan rahmatnya Allah. Wa barakatuhu, dan barokahnya Allah. Jadi semoga keselamatan Allah, rahmat Allah, barokahnya Allah selalu tetap atas kalian. Alhamdu utawi segala puji iku lillahi, bagi Allah. Al-qail, yang berfirman, laisal birra antuwallu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib, dan seterusnya. Jadi segala puji bagi Allah yang beliau menfirmankan laisal birra, laisa tidak ada, iku al birra kebaikan, opo antuwalu jika menghadapkan kalian, wujuhakum pada wajah-wajah kalian, kibalal masriki ke arah timur, wal maghribi, dan barat. Jadi kebaikan itu tidak hanya sebatas kamu beribadah itu menghadap kemana, itu tidak. Ini kan urusannya urusan kiblat sebenarnya, ya, urusan kiblat. Ayo Nabi Muhammad ini apa mencela-menceli, isuk beli sore tempe, asalnya sholat menghadap Ka'bah, terus pindah ke Baitul Maqdis, terus menghadap ke Ka'bah lagi. Lalu dijawab oleh Allah, loh, perkara ibadah itu bukan hanya sekedar kamu itu menghadap ke barat atau ke timur, bukan hanya sekedar itu. Walakinna, dan tetapi, albirro, kebaikan, man, orang, amana, yang beriman diaman, billah, pada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, wal malaikati, dan para malaikat, artinya iman pada Allah, hari akhir, malaikat. Sudah berapa itu? 3, ya kan? 3.
wal kitabi dan kitab, wan nabiyyin dan para nabi. Berapa? 5. Nah, 5 kurang 1. Yang satunya ada di hadis. Ngono lho. Ya, yang satunya ada di hadis. Jadi tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Jadi menghadap ke barat atau ke timur atau ke utara, ke selatan itu tidak masalah. Yang penting itu karena iman pada Allah. Nah, ngono lho, nurut ning gone Gusti Allah. Gusti Allah ngongkon madhep ngetan ya madhep ngetan. Urusane dudu kok madhep ngetane, tapi nurut ning Gusti Allah ya. Ya, ibadah itu seperti itu. Kalau Allah menyuruh menghadap ke barat, ya ke barat. Urusannya bukan menghadap ke barat, tapi taat pada Allahnya itu. Jadi yang disebut kebaikan ya itu. Jadi orang yang percaya pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan para nabi. Itu yang disebut kebaikan. Buah engkok salate mbuh madhep endi? Yang penting itu dalam rangka taat Allah, percaya pada Allah. Asadu aku bersaksi an bahwasanya la ilaha tiada sesembahan yang benar untuk disembah ilallah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Jadi la ma'buda bihaqqin ilallah. Jadi tidak ada yang disembah dengan benar kecuali ya Allah. Nyembah liyane Gusti Allah salah. Salah. Ini mengandung konsekuensi bahwa ibadah itu hanya pada Allah. Ya. Ibadah itu hanya pada Allah. Tidak boleh Allah disembah, selain Allah juga disembah. Itu sudah masuk kategori syirik, padahal masih nyembah Allah. Tapi selain Allah juga disembah. Apalagi Allah tidak disembah, selain Allah malah disembah. Apalagi Allah tidak disembah, selain Allah juga tidak disembah. Yang lebih parah lagi, Allah tidak disembah, selain Allah tidak disembah, dia malah menyuruh orang lain untuk nyembah dia. Iki yang paling kurang ajar ya kuwi. Allah tidak disembah, ya. Terus selain Allah juga tidak disembah, malah dia memaksa orang lain untuk nyembah dia. Kayak sapa? Kayak Fir'aun. Wa asyhadu dan aku bersaksi. Ana Muhammadan sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduhu hambanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Konsekuensinya adalah dalam ibadah pada Allah itu mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah hamba dan utusannya Allah. Itu ada syahadat tauhid, itu la ilaha illallahnya itu. Terus wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu namanya syahadat Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada beliau dan memberikan keselamatannya pada beliau. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad juga diberi kerahmatan, diberi keselamatan. Wa ashabihi, dan
para sahabatnya Nabi Muhammad ajmain secara keseluruhan. Amma ba'du adapun sesudah itu. Jadi itu tadi kan muqaddimah. Jadi orang mau ceramah itu ada muqaddimahnya. Faya ibadallah wahai hamba-hambanya Allah. Ittaku bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maha luhur, wa ati'uhu dan taatlah kalian pada Allah. Wa'lamu dan mengetahuilah kalian. Jadi wa'lamu itu asal kata ilmu. Ya kan? Asal kata ilmu. Terus dibikin fi'il amr. I'lamu. Jadi asal kata alima ya'lamu ilman. Kan gitu. Terus fi'il amrnya i'lam. Berhubung jamak menjadi i'lamu. Terus ilmu itu apa? Kan gitu kan? Ilmu itu apa? Jadi ilmu itu adalah ma'rifatus syai' ala hakikotih. Jadi mengetahui sesuatu secara hakiki. Ya, secara hakiki. Jadi mengetahui sesuatu itu secara benar 100%. Jadi bisa bermakna meyakinilah. Nah, gitu loh. Yakinono. Anal imana sesungguhnya iman iku i'tiqadun sebagai apa? Keyakinan i'tiqad bil qalbi dengan hati. Jadi i'tiqad itu adalah yang kaitannya dengan akidah. Ya, i'tiqad itu bisa digambarkan, pernah dengar akad? Akad. Akad nikah, akad jual beli, apa meneh. I'tiqad itu seperti itu. Jadi suatu keyakinan ya, yang terikat di dalam kolbu, ya, yang ada di dalam kolbu, itu i'tiqad. Jadi keyakinan atau ya keyakinan yang memang itu harus dijalankan dengan segala konsekuensinya. Di i'tiqad. Wa qaulun dan ucapan bilisan dengan lesan. Jadi hatinya itu ya betul-betul meyakini tentang rukun iman itu tadi. Dan dia tahu persis kalau itu dilanggar ada hukumannya, ada sanksinya. Kalau dijalankan ada pahalanya. Itu diyakini betul di dalam hati. Itu namanya i'tiqad. Wa qaulun dan ucapan bilisan dengan lesan. Dia ya mengucapkan betul dua kalimat syahadatnya itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga wa amalun dan pengamalan bil jawarih dengan anggota badan. Jadi hatinya ada keyakinan, mulutnya juga mengucapkan, anggota badannya juga melaksanakan. Itu disebut iman. Ya. Jadi ada sinergi, ada keterkaitan antara kolbu, lesan dan anggota badan. Yazidu bertambah apa keimanan bitaat dengan melaksanakan berbagai ketaatan. Jadi iman itu bisa bertambah pada saat orang itu melakukan berbagai bentuk ketaatan.
wayang kusu dan berkurang apa keimanan bil ma'asi dengan melakukan berbagai kemaksiatan. Jadi ini bisa menjadi tolak ukur bagi diri kita sendiri. Kok akhir-akhir ini aku kok banyak melakukan maksiat ya? Berarti itu indikasinya keimanannya sedang berkurang, ya, sedang berkurang. Rasa percayanya pada Allah itu melemah. Kalau rasa percayanya pada Allah kuat, rasa percayanya itu mampu mendorong dia untuk melakukan amalan baik, ya. Ya mirip wong sing diapusi investasi bodong ngono kuwi lho. Ya, investasiné kuwi jane ya bodong, tapi berhubung percaya, duwite dikekne kabeh. Nek perlu utang, ya kan? Nek perlu koncone dijak. Jadi saking tingginya rasa percayanya pada ini pemilik investasi, dia mau berkorban segalanya. Tapi kalau tidak percaya, piye? Yes, dhek ngomong yes dirungokne ngono ae. Ya, 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 nek gregeten sampean usir wong. Ya kan? Aja kok ngetokno dhuwit sak juta 2 juta, wis sampean usir. Nah begitu juga rasa percaya pada Allah itu gitu. Kalau rasa percaya kita itu tinggi, kita mampu mengorbankan apapun. Kalau tidak ada rasa percaya, kita tidak akan berkorban apa. Wes nyambung, nyambung ya. Lah karek engko didelok, rasa percayaku karo Gusti Allah itu gede apa sih? Nek aku wani korban akeh kanggo Gusti Allah, ngono. Berkorban banyak untuk Allah. Berarti insya Allah rasa percayaku anu, ya saking percayane wong iki sampai utang-utang wani. Saking percayane. Ya kan? Kalau tidak percaya, wong sing ngomong lho diusir. Nah, gitu. Jadi al-imanu yazidu wa yangkus itu seperti itu. Falaisa maka tidak ada apa al-imanu keimanan iku bitamani hanya dengan eh, angan-angan kosong. Angan-angan kosong itu alah aku nglakoni dosa ngene wis paling ya di sepuro karo Gusti Allah. Mek dosa ngene tok. Ya, masih rada beling-beling ngene, alah mlebu swarga ngono. Padahal tidak beramal apapun. Jadi tamani itu hanya klaim kosong, angen-angen kosong, klaim kosong. Agamamu salah, sing bener aku, ngono kan? Sing sitoke ya ngeyel, ngono. Sing bener nggon aku, nggonamu salah. Tapi padha-padha ora ngamali. Piye ngono kuwi? Dadi ribut debat, ngono lho, ribut debat tapi ora ngamal apa-apa. Wala dan tidak ditahali dengan eh, berhias. Tahali itu apa? Istilahnya tasyin. Jadi hanya kostum saja. Jadi perhiasan luar lah, perhiasan luar. Jadi mek ditunjukno simbol-simbol tok, gawa ketu, gawa apa? Tasbih, ya kan? Terus pakaiannya yo pakaian apa? Kearap-arapan ngono. Tapi nguyuhe gak cewek. Itu namanya tahali, hanya polesan saja.
Nah, penampilan saja atau polesannya saja. Jadi keimanan itu bukan itu. Walakin dan tetapi ma apa-apa wakoro yang menetap opoma fil kolbi di dalam kolbu. Jadi karena inti dari manusia itu ya kolbunya itu. Lah keimanannya juga harus ada di situ. Bahkan sampai Nabi mengatakan kan, ala inna fil jasad mudghah in soluhat soluha sairu jasadi wa in fasadat fasada sairu jasadi ala wahyal kolbu. Jadi kalau kolbu itu baik, jasadnya baik. Kalau kolbu itu jelek, jasadnya juga jelek. Berarti kan intinya di situ. Lah iman itu juga harus ditempatkan di situ. Ya, harus ditempatkan di situ. Kalau belum bertempat di situ, berarti itu masih dalam taraf bitamani itu dan bitahali. Karena belum bertempat di tempat yang seharusnya. Wasat takohu dan membuktikan hu pada keimanan opo al-amalu berbagai pengamalan as-solihatu yang baik. Lah berhubung keimanan itu ada di kolbu dan itu tidak bisa dilihat secara lahiriah, maka kita perlu membuktikan bahwa di dalam kolbu kita ada keimanan. Caranya beramal solih. Ya, beramal solih, beramal berbagai macam kebaikan. Jadi keimanan yang kuat itu mampu mendorong pemiliknya untuk melakukan berbagai amalan-amalan baik. Tapi kebalikannya, kalau keimanan itu lemah, rasa percayanya itu lemah, maka keimanan itu enggak akan mampu mendorong pemiliknya untuk mengamalkan amalan baik. Sehingga kehidupannya diisi dengan amalan-amalan yang tidak baik. Mafhum ya? Mafhum ya? Paman maka barang siapa amanah yang beriman dia, wa amila dan beramal dia solihan pada kebaikan. Ini satu rangkaian. Kalau ada imannya tapi tidak melakukan kebaikan, berarti imannya tidak ada gunanya. Itu yang pertama. Benar ya? Tapi ada juga yang kedua ini, orang melakukan kebaikan tapi tidak berdasarkan keimanan. Ono enggak? Ono. Ono. Melakukan kebaikan tapi tidak berdasarkan keimanan. Lho wong kafir iki ya kadang nglakoni apik lho. Jare sapa nek terus kafir ngono terus amalane welek kabeh? Ora. Ya kan? Lah ini harus seiring sejalan, keimanannya ada, amal solihnya juga ada. Ya. Lah dalil pembandingnya apa? Pada saat matahari terbit ke barat, dari barat, di saat itulah orang yang asalnya tidak beriman terus beriman, keimanannya tidak ada gunanya. Atau sudah ada imannya tapi belum
melakukan kebaikan sedikit pun, itu juga tidak ada gunanya. Itu dalil pembandingnya. Fi sirrihi, di dalam samarnya orang, wa ala niyatihi, dan di dalam terang-terangannya atau lahiriahnya. Kalau sir itu batinnya, kalau alaniyah itu lahiriahnya. Jadi lahir batinnya ya ada keimanan, ada amal baik, bahwa maka utawi orang tersebut iku al-muhtadi, orang yang mendapat petunjuk, as-shadiq, yang sungguh-sungguh. Ya kuwi, wong sing oleh pituduh iki sing ngono kuwi, ora sing pinter debat utawa yang hanya bisa memoles diri saja padahal dalam hatinya ndak ada imannya, bukan itu. Waman, dan barang siapa adharo, yang menampakkan dia al-imana, pada keimanan, wa abtona, dan menyembunyikan dia al-kufra, pada kekafiran, bahwa maka utawi man, orang tersebut iku al-munafiku, orang munafik. Nah, barang siapa yang secara lahiriah itu terlihat seperti orang beriman, tapi di dalam hatinya dia menyembunyikan kekafiran, berarti dia orang munafik. Ya, berarti dia orang munafik. Ning dia ning neraka. Nanti pada kesempatan lain tak jelaskan. Jadi orang munafik itu kan ada di tengah-tengah antara mukmin sama kafir. Di tengah-tengah kan. Lah ini latar belakangnya kafir terus pura-pura iman, ataukah iman yang imannya lemah terus melakukan amalannya orang kafir. Ya engko kapan-kapan ae, kapan-kapan. Oh ngajine sik suwi. Walayat hulu, dan tidak akan masuk al jannata, pada surga, ila, kecuali man, orang hak koko, yang menghakikikan itu ya mewujudkan diaman atau menyungguh-nyungguhkan diaman al-imana, pada keimanan. Hak koko itu asal kata hak, bener tur temen, secara bahasa kan gitu. Dan tidak akan masuk surga kecuali hanya orang yang ya sungguh-sungguh di dalam keimanannya. Wa amila, dan beramal dia as-sholihat, pada berbagai macam atau segala bentuk kebaikan. Jadi orang beriman itu kalau yang imannya hakiki ya, dia pasti punya andil di dalam segala bentuk kebaikan. Pasti dia punya andil di situ. Mbuh sing ngebosi, paling enggak ya nguruni, ya kan? Minimal ndongake. Ya, minimal ndongake. Fisir, di dalam samar, wal alaniyati, dan terang-terangan. Kala berfirman sapa Allahu, Allah Ta'ala yang maha luhur. Waman, dan barang siapa yu'minu, yang beriman diaman bilah, pada Allah. Wa ya'mal, dan beramal dia solihan, pada kebaikan. Yudhilhu, maka memasukkan sapa Allah hu, pada man, jannatin, pada
apa? Piro-piro swarga. Jannatin ini kan jamak. Ya tinggi rendahnya tergantung tingkat keimanan dan amalannya itu. Tajri yang mengalir mintah tiha dari bawahnya surga, opo al-anhar berbagai macam sungai. Kalau di surat Muhammad itu dijelaskan ada 4 itu. Ada asalin musofa, madu yang dibersihkan. Ma'in goiri asin, air yang tawar, ya kan. Kemudian ada komrin ladatil lisaribin, komer yang lezat diminum. Ada labanin lam yatagoyar kokmu, ada susu yang tidak berubah rasanya. Khalidin orang-orang yang kekal fiha di dalam surga abadan untuk selama-lamanya. Waqala dan berfirman sapa Allah Ta'ala yang maluhur, ini kebalikannya yang tadi, waman dan barang siapa yakfur yang menutup hati, ya yakfur itu menutup hati, bil iman terhadap keimanan, jadi hati ini ketutup, sehingga rasa percaya itu tidak bisa masuk di hatinya. Ya termasuk hanya bitamani, terus bitajali itu tadi, ya tahali ya, bitahali. Ya. Jadi menutup hatinya dari keimanan. Jadi dikongkon percaya ku moh. Ya. Fakot habito maka sungguh hancur lebur apa amaluhu amal baiknya. Sing hancur leburi amal baiknya. Dudu kok amal leleke kesenengan dhek lah. Jadi amaluh itu amal baiknya. Ya seperti dijelaskan tadi. Ada orang kafir amalannya baik itu ada. Ya, itu tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Wahwa dan utawi dia fil akhirati di dalam akhirat iku minal khosirin termasuk orang-orang yang rugi. Rugi kadung ngamal apik ora enek bayarane. Terus ora iso dibaleni neh. Kuwi ngono kan. Piye? Kerja sora ora dibayar. Piye? Rugi kan? Rugi. Ya nek ning donya iso golek juragan liya. Lah nek kadung ning akhirat ora iso balik ning donya. Rugine kaya dadi ngamal apik ora dibayar. Kuwi rugi. Terus paling rugine neh ora iso balik meneh ning donya. Suma kemudian iklamu mengetahuilah kalian. Mengetahuilah kalian. Ana sesungguhnya iku lil iman bagi keimanan apa sitata arkanin 6 rukun. Jadi dalam keimanan itu ada 6 rukun. Wahya dan utawi 6 rukun iman iku madkuratun disebutkan fi hadis Jibril di dalam hadisnya Jibril al-masyhur yang terkenal. Al-masyhur yang terkenal. Nah, saat itu kan ada laki-laki ganteng, bajunya putih, tidak ada bekas habis bepergian jauh, ya. Pakaiannya rapi, rambutnya ya rapi, kan? Datang kepada Nabi Muhammad, tidak ada orang kenal di situ. Terus tanya tentang Islam itu apa? Tanya tentang iman itu apa? Ihsan itu
apa? Kiamat itu kapan terjadinya? Masyhur lho kuwi, ngono. Nek kowe ora ngerti berarti ora tau ngaji. Indama sa'ala ketika bertanya. Jadi indama sa'ala. Jadi inda ma sa'ala. Jadi ma itu diletakkan kalau setelah inda itu fiil, kata kerja, ya. Kalau setelah inda itu adalah isim, kata benda, maka tidak menggunakan ma. Misalnya indallah, Allah itu kan isim, ya. Indanas di sisi manusia, indaka di sisimu, indah Muhammadin, nah gitu. Lah, di sini setelah indah itu ada sa'ala, kata kerja. Nah, berarti harus ada tambahannya ma. Indah ma sa'ala. Gitu. Di saat atau ketika bertanya sopo Jibril an nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manya tidak usah dimaknai apa-apa. Kuwi memang aturane ngono kuwi. An nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an hakikatil imani tentang hakikinya keimanan. Kala bersabda sopo Nabi, yaitu antuk mina jika beriman kamu bilah pada Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya Allah, wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan para rasulnya Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir. Ini sejalan dengan yang mukadimahnya tadi, ya kan? 5 ya. Terus ada tambahan ini yang keenam, wa tu'mina dan percaya kamu bil qadari pada qadar, khairihi baiknya qadar, wasarihi dan jeleknya qadar. Baiknya dan jeleknya. Jadi nek ono golongan ingkar sunnah. Jadi urip ini berdasarkan Al-Qur'an ae, ora usah gawe hadis. Berarti rukun imane piro? 5 tok. 5 tok, gak sampai 6. Faruknul awal maka utawi rukun yang pertama itu adalah al-imanu percaya bilah kepada Allah, ya, percaya kepada Allah. Itu yang pertama. Wahwa adapun percaya pada Allah, iman pada Allah, itu adalah al-imanu percaya biwahdaniyatihi dengan kemahaesaan Allah, dengan kemahaesaan Allah. Wa rububiyatihi dan ketuhanan Allah, ketuhanan Allah. Wa uluhiyatihi dan apa? Disembahnya Allah yang berkaitan dengan sesembahan, ya, uluhiyah. Nanti kita bahas sedikit-sedikit aja. Wa asma'ihi dan nama-namanya Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah. Jadi 4 hal ini harus terpenuhi. Ya, 4 hal ini harus terpenuhi. Jadi Allah itu Maha Esa, tunggal.
Tidak boleh kita bilang Allah ada dua, yang satu di langit, yang satu di bumi misalnya, tidak boleh, ya. Karena mungkin ada orang tidak percaya, masa Allah menciptakan ini semua sendirian, ijenan, ya. Masa Allah siji tok, apa gak loro ta? Sing gawe langit dhewe, sing gawe bumi dhewe. Kemudian biwahdaniyatihi, dengan apa tadi? Keesaannya Allah, fi rububiyatihi, di dalam ketuhanannya Allah. Jadi memang ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Alam semesta itu ya ada dengan sendirinya. Itu sudah gagal di sini dia. Ya. Umpama percaya ada Tuhan, mosok Tuhan ini siji tok, mosok gak loro, itu sudah salah. Ya, sudah salah. Atau yaitu tadi, secara ketuhanan dia tidak mengakui adanya Tuhan. Mbah apa sing hari ini wong-wong ateis. Ateis, ya, tidak mengakui adanya Tuhan. Berarti dia sudah gagal di situ. Kalau dia tidak mengakui adanya Tuhan, mungkin enggak dia menyembah Tuhan? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Iki tak jak mikir sithik. Ya. Lah, ada juga orang yang mengakui adanya Tuhan, dan Tuhan itu Maha Esa. Ya, yang menciptakan langit bumi seisinya, yang memberi rizki pada kita, yang menciptakan siang dan malam. Tapi pada saat dia diperintah hanya menyembah Allah saja, tidak mau. Tidak mau. Ini berarti dia gagal di uluhiyatihinya, itu gagal. Ya, gagal di sini. Karena hanya diperintah menyembah Allah saja tidak mau. Ya. Allah ya disembah, selain Allah ternyata juga disembah sama dia. Berarti dia gagal di sini. Kemudian kita juga jangan sampai gagal di asma dan sifatnya Allah. Ya. Asma dan sifatnya. Misalnya di hadis dijelaskan, ya, Allah turun, ya, dari apa? Ke langit dunia. Ya, maka kalian silahkan berdoa. Ngono kuwi ora usah dipikir, tugasmu ki ndonga. Ngono. Ya, tugasmu ku ndonga. Ora usah mikir sepertiga malam Allah turun ke langit dunia itu kapan, ora usah dipikir ngono. Wong nyatane ning kene awan, ning kono bengi. Ya. Lah termasuk percaya Allah Maha Pengasih, Penyayang, pokoknya doa Asmaul Husna itu. Juga di hadis ada menyatakan Allah punya tangan, wajah, apa meneh. Bersemayam di ares. Lah itu ranah keimanan. Ora sah mbok otak-atik nganggo akal. Engko kebulet dhewe. Wis percaya wae. Ya. Percaya wis ngono. Ya. Walaupun kowe ora mudeng. Wis percaya wae. Walaupun kowe ora mudeng. Karena akal kita ndak nyampe untuk membahas Allah
Itu ndak nyampe. Wis percaya ngono. Ya ayate piye, ya kadise piye, ya wis percaya walaupun aku ora mudeng. Lah kalau sampai ngotak-atik di situ, lah itu berarti kena itu orang-orang yang nyenggol ayat mutasabihat. Gagalnya di situ. Gagalnya di situ. Lah nek sing iman tenanan ya percaya ngono. Ora usah kakean takon. Lah berarti kowe bodoh. Ora apa-apa diarani bodoh. Daripada aku ngawur. Piye? Aku mbok lokno bodoh ora apa-apa. Ngancen aku ora ngerti tenan. Lah daripada aku ngawur. Ngono ya. Wa nu'minu dan beriman kita bi anallah pada sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, iku Ta'ala maha luhur, khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Kita percaya bahwa segala sesuatu itu Allah yang menciptakan, ya, menciptakan. Wa malikuhu dan pemiliknya segala sesuatu. Wa mudabbiruhu dan pengaturnya segala sesuatu. Wa razikuhu dan pemberi rizkinya segala sesuatu. Kecepatan. Wa malikuhu dan pemiliknya segala sesuatu, wa mudabbiruhu dan pengaturnya segala sesuatu, wa razikuhu dan pemberi rizkinya segala sesuatu. Laisa tidak ada, iku lahu bagi Allah, fi dzalika di dalam demikian itu, menciptakan, memiliki, mengatur, memberi rizki, sopo sarikun, apa? Sarikun sekutu atau teman kerjasama, teman sirkah. Gusti Allah ya ora perlu dibantu. Ya. Sarikun itu sekutu artinya ya kerjasama. Misalnya Gusti Allah arepe gawe langit sampean urun semene ngono misale ora enek ngono ku ora enek. Ya kan? Utawa sing bagian ngirim pasir ngono ora enek ngono kuwi. Ya. Jadi di dalam menciptakan segala sesuatu, memilikinya, mengaturnya, memberi rizki pada segala sesuatu, tidak ada satupun yang bersekutu dengan Allah, kerjasama dengan Allah, membantu Allah, tidak ada. Jadi ijenan, jen ngono kuwi. Wa alqa nanti mau. Wa qala dan berfirman sapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Khalaqa menciptakan sapa Allah as-samawati pada langit, ya, piro-piro langit, karena memang langit itu sabtuju. Bighairi amadin dengan selain tiang. Tarawunaha yang melihat kalian pada tiang. Karena memang tidak ada, sehingga kalian tidak melihatnya. Ngono ya. Loh, asli ini kan nek diangen-angen ini ada dua makna loh, isok loh. Ono tapi ora ketok, utawa gak ono sehingga memang ya ora ketok ngancene gak ono. Piye? Misalnya ini di kepala. Saya pakai
kopiah. Ini tak lepas. Sampean lihat saya pakai kopiah? Enggak, karena memang enggak ada. Lah kalau ada, ini saya pakai kopiah dan Anda tidak bisa melihatnya. Berarti motomu sing rabun. Kan gitu. Mata Anda yang tidak bisa untuk melihat kopiah saya. Iki enake piye? Nah, kan ngono. Jadi Allah menciptakan langit dengan tanpa tiang yang bisa kamu lihat. Iki enek tapi ora iso didelok. Apa memang ora enek cagake sehingga ya memang ora enek sing delok kok ngancen ora enek. Iku nek sampean ngaji tafsir ono pembahasan ngono kuwi ono. Tapi ya ora usah jeru-jeru lah, ora usah jeru-jeru. Wa alqa dan menjatuhkan atau meletakkan sapa Allah fil ardi di dalam bumi rawasia pada gunung ya, rawasia pada gunung. Antamita agar tidak goncang apa gunung apa bumi ya. Jadi agar tidak goncang apa bumi bikum terhadap kalian. Jadi gunung ini pakune bumi. Ya, pakune bumi. Ya biasanya kalau ada gunung meletus buminya juga gempa. Itu jenis gempa vulkanik. Vulkanik itu artinya gunung ya karena ada gunung yang bermasalah. Terus terjadi ono gempa tektonik, ono gempa vulkanik. Nek vulkanik itu karena memang ada masalah di gunung sekitar situ. Wabasa dan menyebarluaskan sapa Allah fiha di dalam bumi mingkul lidabatin dari setiap apa makhluk yang merayap entah manusia entah binatang itu makhluk merayap disebar luas orang gerumbel ngono kuwi. Wa anzalna dan menurunkan sapa Allah minas sama dari arah langit. Sama itu secara bahasa artinya itu tinggi atau atas. Jadi innama sumiyas sama usamaan li sumuwihi. Jadi sama itu diberi nama langit ya, diberi nama sama karena ada di ketinggian. Jadi minas sama dari arah langit. Ya, ma'an pada air. Ma'an pada air. Fa'ambatna maka menumbuhkan kami Allah fiha di dalam bumi mingkul li zaujin dari segala jenis tanaman ya, mingkul li zaujin dari segala jenis tanaman atau segala macam tanaman karimin yang mulia, artinya yang indah. Jadi ndelok ijo-ijo iki nyenengke. Ya, tuh. Untuk kesehatan mata. Ndelok ijo-ijo kuwi. Karena memang indah. Mayoritas tanaman itu ya hijau. Hadza utawi ini iku khalqullah ciptaan Allah. Itu semua ciptaan Allah.
Fa'aruni maka memperlihatkanlah kalian nih padaku. Kalian orang kafir, ngono. Mada pada apakah sesuatu kolako yang menciptakan sopo aladina orang-orang. Orang-orang itu yang kalian sembah itu, berhala-berhala itu. Min dunih dari selain Allah. Gusti Allah iya kadang ngajari nantang. Iki lho ciptaane Gusti Allah. Endi? Ciptaane sing mbok sembah iku endi? Ngono. Ya kan? Wong sesembahan kok ora duwe reputasi apa-apa, ora iso gawe apa-apa. Kan lucu. Ya kan? Sak enggak-enggake iku ya tau urun pasir ta semen gawe gawe langit utawa gawe gunung ngono. Endi? Ora tau urunan blas ngono. Ngono mbok sembah. Sesembahan ora enek reputasine. Ngono kuwi. Ya ditantang tenan. Ini loh ciptaan Allah yang sudah dijelaskan itu tadi. Sekarang mana? Apa yang diciptakan oleh orang-orang yang selain Allah yang kalian sembah? Mana? Balik bahkan atau bisa bermakna tapi juga bisa. Adzalimun orang-orang yang dolim. Iku fi dolalin di dalam kesesatan mubinin yang nyata. Mubinin yang nyata. Tapi kapak wong dolim itu ya repot. Dolim itu kan wat usai fi goiri mahali. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wong berhala ora duwe reputasi apa-apa kok disembah kan dolim. Ya kan? Kalau dasarnya dolim, dituturi itu ya angel. Memang fidolalin mubin deh, tuturi angel. Memang dasarnya dolim. Nek diarani bodoh ora bodoh. Wong wis dijelaski. Kalau dia tidak menyembah Allah itu dilandasi kebodohan, ya kan, ketidaktahuan, begitu dikandani, dituduhke, nurut. Itu kalau atas dasar ketidaktahuan atau kebodohan. Tapi kalau dia nyembah selain Allah itu ada atas dasar kedoliman, itu dituturi angel. Dituturi angel. Ngono kuwi. Wa nu'minu dan percaya kita bi anallah dengan sesungguhnya Allah wahdahu ya, dengan esanya Allah huwa utawi Allah iku al mustahik orang yang punya hak lil ibadati untuk diibadahi. Dunama selain apapun siwahu yang selainnya Allah. Ya. Siwahu yang selainnya Allah. Dan kita meyakini, mengimani bahwa Allah lah, hanya Allah lah yang punya hak untuk diibadahi, lah sedangkan selain Allah tidak. Ya, sedangkan selain Allah tidak. Ya. Ibadah itu adalah kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah, di hadapan Allah, sampai hati kita pun ya direndahkan. Nah, kemudian kita meninggikan Allah setinggi-tingginya. Jadi
bukan hanya sekedar menghormati atau sungkan ngono enggak. Ya kan? Kowe karo wong tuamu misalnya menghormati. Kan hanya sebatas itu kan, tidak sampai nyembah kan. Walaupun sampean dikongkon ya nurut. Ya kan? Sampean dikongkon ya nurut. Tapi kan hanya sebatas menghormati. Karo konco, karo tonggo kan hanya sebatas menghormati. Jadi tidak sampai nyembah. Kalau nyembah itu lebih dari hanya sekedar menghormati. Berarti nurute kudu luweh nurut dari hanya sekedar orang yang kita hormati. Karena al ibadatu itu ya taat itu tadi. Tapi taat itu ada karena sekedar sungkan, ada karena sekedar menghormati, atau disuruh orang lain untuk taat ke orang lain juga, kan ya iso. Le kowe nuruto karo Pak Iko, ya ngono contohnya. Ya. Kala berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha wa ma umiru dan tidak diperintah mereka ila kecuali liyak butuh agar menyembah mereka Allah pada Allah. Mukhlisin seraya orang-orang yang memurnikan lahu hanya untuk Allah adina pada agama. Jadi surat Al-Bayyinah. Jadi orang-orang kafir itu geger, gak karu-karuan. Kan gitu kan ceritanya. Kalau konteks suratnya kan begitu. Jadi orang kafir asalnya adem ayem, ya. Begitu ada perkara yang baru, mereka geger. Padahal perkara yang baru itu hanya mereka itu tidak diperintah apa-apa kecuali hanya untuk menyembah pada Allah, ya butullah, dan memurnikan agama hanya untuk Allah. Lah di konteks itu mereka percaya kalau alam semesta itu Allah yang ciptakan, tapi disuruh nyembah Allah tidak mau. Disuruh nyembah Allah saja itu tidak mau. Harus punya pendamping Allah itu kan, harus punya sekutu. Wa nu'minu dan percaya kita bi asma'ilah dengan nama-nama Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah. Ya. Min ghairi tahrif dari selain merubah. Dari selain merubah. Misalnya gini, turidu nawajh Allah. Apa? Kalian mengharap wajahnya Allah. Ayatnya itu tertulis wajahnya Allah. Kamu tidak boleh sembarangan itu memberi makna pahala, tidak boleh. Wajah ya wajah. Kalau ada orang me, me, memakna itu pahala, dia harus punya dalil. Kalau wajah itu maknanya adalah pahala. Kalau enggak itu namanya tahrif. Tahrif namanya. Dan itu enggak. Misalnya yadullah alal jamaah waman sadza ilanar. Yadun itu artinya tangan. Lah terus misalnya ada orang memaknai pertolongan. Tangan sama pertolongan beda enggak? Beda. Kalau dia memberi makna itu pertolongan, dia harus punya dalil. Kalau yadun itu bermakna pertolongan. Kalau tidak, itu namanya tahrif.
Tahrif itu mengubah pengertian. Makanya paling selamat itu ya nerangno lurus ngono ae. Iku kadang ya selamat. Ya, yadullah utawi tangane Allah alal jamaah ing atase jamaah. Keterangane piye? Ya wis ngono kuwi. Wis ngono kuwi. Wis ngono kuwi. Kuwi sing paling selamat malah. Ya. Lah mosok kowe ora diajari karo gurumu? Ora ngono. Polos tapi kuwi bener ngono lho. Kuwi sing bener malah. Nah, berarti kowe bodho lah, Bapak mbolono bodho. Sing penting aku gak ngawur. Ya. Wala dan tidak taktilin meniadakan. Meniadakan itu artinya dikandani. Misalnya yadullah alal jamaah. Mosok Gusti Allah duwe tangan. Wah, gak mungkin lah. Padane awakmu ae ngono. Itu namanya taktil. Ya. Terus ana ayat maneh turiduna wajah Allah, menghendaki kalian pada wajahnya Allah. Terus ngentai ngono kuwi. Mosok Gusti Allah duwe wajah. Padane raimu ae. Itu namanya taktil. Itu juga tidak boleh. Lah terus wis percaya. Percaya. Jadi tsummastawa alal ars. Ngono misale Allah istawa alal ars. Mosok Gusti Allah butuh ars. Ah, enggak mungkin lah. Nah, itu namanya taktil namanya. Wamin goiri takyif dan dari selain bertanya bagaimana. Takyif itu artinya kaifa. Ya, kaifa, bertanya bagaimana. Ya kowe mau contohnya. Tsummastawa alal ars. Loh, istawanya Gusti Allah gimana? Gimana? Apa kaya kowe nek nongkrong ning warung kopi kuwi? Hah? Termasuk ada Allah tertawa. Terus tanya, lah guyune Gusti Allah ya apa? Lah itu namanya takyif, itu ndak boleh. Jadi cukup percaya saja. Ya. Wala dan tidak boleh tamsil menyerupakan. Ya, menyerupakan atau menggambarkan. Wah, ya guyune Gusti Allah ya kaya kowe kuwi, ngono. Padha, ngono kuwi ora oleh. Tangane Gusti Allah ya kaya tanganmu kuwi. Lah ini enggak boleh seperti itu. Ya. Wajahe Gusti Allah ya kaya wajahe ngono kuwi. Itu namanya tamtsil. Jadi 4 hal ini yang harus diperhatikan. Tahrif, taktil, takyif, tamsil. Ya. Jadi kalau yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasabihat, ya. Ayat mutasabihat itu ora kok alif lam mim karo toha yasin niku tok, enggak, amim enggak. Termasuk innallaha samiun alim. Sami'nya Allah bagaimana, alimnya Allah bagaimana, Ghafurun Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, macam-macamnya itu juga termasuk ayat mutasabihat. Dan kita tidak boleh mengajukan 4 hal itu tadi. Tahrif, taktil, takyif, dan tamtil. Tidak boleh. Kala berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maluhur, walillahi dan iku bagi Allah al asma,
berbagai nama al-husna yang indah, al-husna yang indah. Fad'uhu maka berdoalah kalian kepada Allah biha dengan asmaul husna itu. Tugasmu wis ndonga gawe iku ngono ae lho, ora usah diutik-utik. Ya, dengan 4 hal itu tadi, tahrif, taktil, takyif dan tamsil. Yes. Gusti Allah ngandani ya, Allah itu punya nama-nama yang indah. Tugasmu apa? Nek nyeluk Gusti Allah, manggil Allah, berdoa pada Allah ya pakai itu. Yes. Walaupun kowe ora mudeng. Ya, walaupun kowe ora mudeng. Tur kowe ora kudu mudeng. Ya.